Salve, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Sanepran Sinaga, dalam katekese singkat. Dan pada katekese singkat kali ini, kita akan merenungkan tentang seorang santo yang juga seorang militer, yakni Yohanes Capestrano. Siapa dia? Bagaimana perjuangannya? Mari kita renungkan bersama. Yohanes Capestrano terlahir dengan nama Giovanni Capestrano. Dia berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya seorang Jerman dan ibunya berkebangsaan Italia. Yohanes Capestrano karena lahir dalam keluarga bangsawan, sejak kecil dia diformat dan diajari untuk menjadi bangsawan dan juga menjadi pejabat. Dia memperdalam ilmu tentang hukum di Perugia dan akhirnya dia menjalani karir politik yang mentereng dan sempat menjabat sebagai gubernur. Namun karena ada konflik antara wilayah yang dipimpinnya dengan wilayah lain, akhirnya Yohanes Capestrano pun ditangkap dan dipenjara. Dan ketika di penjara inilah dia mengalami pencerahan rohani, dia menjadi bertobat, dan dia mempunyai niat dan keinginan tidak lagi hidup sebagai politisi, tetapi dia ingin hidup sebagai hamba Tuhan yang membela ajaran iman, mempertahankan iman, kapan dan dimanapun dia berada. Yohanes Capestrano terkenal sebagai seorang pengkhotbah ulung. Keterampilannya dalam ilmu politik dan juga dalam ilmu hukum diramunya menjadi amunisi untuk menjadi pengkhotbah yang ulung. Karena kemampuannya berkhotbah, maka dalam sehari dia mampu mempertobatkan ribuan orang dengan khotbah-khotbahnya. Karena itulah, maka Paus pada masa itu memintanya sebagai utusan khusus untuk menghadapi bid'ah-bid'ah, yakni aliran-aliran sesat. Karena dia menguasai teologi, menguasai hukum, maka dia selalu mampu menaklukkan para bid'ah-bid'ah itu. Dan puncaknya, ketika terjadi pertempuran antara tentara salib melawan tentara Turki Ottoman, Yohanes Capestrano dimohonkan oleh Paus untuk ikut juga maju ke medan tempur. Dengan kepiawaiannya untuk berkhotbah dan membakar semangat para serdadu, maka dia berkhotbah berapi-api dan memompa semangat para serdadu. Akhirnya para serdadu mampu dengan penuh semangat dan berpengharapan kepada Tuhan, mampu bertempur dan akhirnya juga mengalahkan kekuatan dari Turki Ottoman. Begitulah Yohanes Capestrano yang juga seorang militer, dan terutama kemampuannya untuk memompa semangat membuat dia selalu dimohonkan oleh Paus menjadi utusan kemanapun ketika ada persoalan, ada pertentangan, terutama terkait dogma. Namun pada akhirnya Yohanes Capestrano dia terserang penyakit pes dan akhirnya dia meninggal dan meninggalkan berbagai ajaran dan keberanian kepada kita untuk tetap bertahan dalam iman. Demikianlah secara singkat katekese tentang Yohanes Capestrano. Darinya kita bisa belajar agar kita senantiasa memperjuangkan keteguhan iman kita dari berbagai tantangan dan harus mampu membela iman kapan dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.